dari masukan-masukan yang kurang baik itu yang kita identifikasi sebagai rujukan moral. Kemudian dilema etika itu biasanya berkaitan dengan ada kemanusiaan, ada kebijakan yang berhubungan dengan moral dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu yang harusnya diambil itu yang sesuai dengan aturan. Mendengar masukan-masukan terlebih dahulu, kemudian kita analisa, baru kita lakukan pengambilan keputusan yang terbaik. Itu yang pertama adalah pedomannya. Kemudian sisi tadi kemanusiaan, moralnya dan bagaimana cara kita mengambil dari sisi kemanusiaannya atau sisi moralnya itu. Kita itu melihat dari sisi kemanusiaannya, apa yang terjadi di anak itu, jangan sampai anak itu betul-betul down, kemudian dia putus harapannya sama sekali. Kalau saya itu perlu waktu Bapak, jadi tidak langsung saat itu. Kalau di sekolah kami tentunya saya contohkan itu ada beberapa guru kita yang menurut saya misalnya kami anggap pemikirannya bagus, itu yang sering kami jadikan pertimbangan. Selain itu kita juga harus melihat aturan-aturan yang ada dulu, kita pahami dulu baru kita putuskan. Itu yang pertama, memang kita yang pertama tadi minta masukan-masukan dari Bapak Ibu guru. Kemudian dari masukan-masukan itu juga kita akan pertimbangkan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua tentunya tadi dengan melihat aturan-aturan yang ada, kita mungkin buka kembali aturannya yang jelas seperti apa. Kemudian selain aturan, referensi lain mungkin dengan browsing dan lain sebagainya, mencari studi kasus, berbagai macam kasus, kemudian barulah kita ambil keputusan. Sehingga untuk pengambilan keputusan yang sifatnya itu tidak harus secepat kilat, tentu banyak pertimbangan yang harus kita ambil. Dilema etika itu berarti memang ada singgungan antara nilai kebaikan. Kebaikan itu baik yang prinsip-prinsip kebaikan itu ada di situ. Jadi ada sama benarnya semuanya itu kemungkinannya benar. Kalau yang tujuan moral itu berarti ada benar dan salahnya. Dalam menjalankan itu ya saya pertama melibatkan dulu ya orang-orang yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang jelas pertama identifikasi dulu permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua berarti kita libatkan personal yang bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan ini. Dan yang ketiga kita cari adakah fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang dihadapi itu Pak. Kemudian kita akan uji juga ya Pak, ternyata memang saya juga banyak belajar dalam pengambilan keputusan itu ada uji kelegalannya, kita harus tahu hukum juga, kita juga dengan uji intuisi kita gitu, dengan regulasi yang ada juga, dan juga dengan uji publikasi ketika permasalahan ini nantinya melebar kemana-mana, apakah ada efek terhadap personal yang ada, baik juga itu seperti itu. Dan kemudian kita gunakan prinsip-prinsip ya di dalam pengambilan keputusan, bisa juga karena dengan prinsip kita melihat hasil akhirnya dengan kepedulian atau dengan yang jelas aturan-aturan yang ada. Dan yang terakhir kita lakukan sebuah refleksi data itu karena kita melibatkan personal ya Pak ya. Tantangan terbesar itu terkait dengan perbedaan ini ya Pak, perbedaan cara pandang. Iya Pak, biasanya ada prioritas ya Pak ya. Ketika memang itu harus segera diambil keputusan ya kita ambil. Ketika memang bisa ditunda karena ada yang lebih prioritas dan tidak begitu berefek risiko besar, biasanya ada yang ditunda juga. Pertama ketika permasalahan luas ya dengan yayasan ya Pak, kan kita sekolah juga yayasan. Yang kedua ketika permasalahan terkait lembaga ya kita kaitkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kesesuaian dengan gurunya atau dengan yang paling berkesan itu ketika keputusan itu sudah diambil ya kita
harusnya ada risikonya ya Pak ya, kan tidak semua keputusan itu semua suka. Kemudian ketika itu jadi ambil ya jadikan sebagai sebuah refleksi untuk perbaikan ke depan, baik bagi diri saya terutama yang mengambil keputusan itu atau terhadap lembaga sekolah ini. Atau paradigmanya itu adalah sesuatu yang sama-sama benar, tapi kita harus memilih salah satu, maka di situ disebut dilema etika. Tetapi kalau pertentangannya atau paradigmanya itu adalah yang satu benar sedangkan yang satu salah, itu disebut dilema. Saya lebih mengutamakan ke hasil akhirnya itu nanti lebih ke keberpihakan kepada murid. Saya mengidentifikasi dulu dari sisi tadi. Pastikan itu sebuah dilema etika, kan gitu. Jangan sampai sebuah juga moral, kan gitu. Iya, kan gitu. Pertama itu, kalau sudah seperti itu, terus cari fakta, Pak. Saya mencari fakta sebanyak-banyaknya. Kemudian siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang terimbas, itu juga menjadi faktor penentu dalam saya mengambil keputusan. Kemudian setelah itu saya lihat regulasinya. Kita uji juga Pak, uji sebelum diputuskan dari beberapa uji itu sudah sesuai apa belum. Bahkan ketika misalkan gini, memungkinkan juga ketika terjadi dua buah pendapat itu ya, A dan B, kemudian kok tidak ada titik temu, maka bisa juga muncul opsi yang lain, artinya mungkin bisa diambil tengah-tengahnya opsi trilema ya. Jadi trilema itu sudah bisa kita lakukan sebelum mengambil keputusan. Setelah keputusan diambil tentunya dengan melibatkan warga sekolah ya, dan harus direfleksi juga nanti hasil. Yang jelas itu tadi Pak, hal yang membuat keputusan itu efektif, satu, kita harus melihat dari berbagai sisi, baik dari sisi akibatnya maupun sisi fakta. Itu kita harus mengambil beberapa sisi, kemudian kolaborasi, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Tantangan terbesar adalah ketika kita melawan pendapat mayoritas. Kita lihat masalahnya Pak, secara umum kalau terkait dilema etika, saya tidak mau bergabah karena ini saya tidak bisa memutuskan segala sesuatu sendiri, maka saya biasanya tetap berkolaborasi dengan teman-teman. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah yang pertama, kita tidak bisa, setiap keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Terus yang berikutnya, jangan cepat-cepat Pak dalam mengambil keputusan seperti itu, tapi juga tidak boleh terlalu lama. Ini kan kita lihat langkahnya kan panjang sekali. Nah, saya ingin melihat apakah kepala sekolah yang akan saya wawancara itu betul-betul menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ketika mereka menghadapi dilema etika. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya melihat apakah memang benar-benar ya kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan berpihak pada murid. Setelah saya melakukan wawancara di sana, ya saya mendapatkan fakta-fakta yang saya kira menarik ya, sangat menarik. Dari ketiga kepala sekolah yang saya wawancarai di sana, ketiga-tiganya telah mengimplementasikan 3 prinsip ya. 3 prinsip dalam penyelesaian dilema etika, yaitu bagaimana berpikir berbasis hasil, end-based thinking, kemudian berpikir berbasis aturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang membedakan di antara ketiganya sangat jelas dari wawancara tadi bahwa Pak Fahrus dan Bu Lisa itu lebih menggunakan kepada rule-based thinking. Jadi bagaimana aturannya, kemudian bagaimana menerapkannya. Sedangkan Pak Yoga itu lebih pada berbasis hasil, end-based thinking. Kemudian dari ketiga kepala sekolah ini semuanya telah menggunakan 9 langkah ya. Ini luar biasa sekali. 9 langkah pengambilan keputusan
yang berdasar nilai-nilai kebajikan. Walaupun di sana tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian yang persamaan yang ketiga yang saya bisa lihat dari ketiga kepala sekolah tersebut adalah bahwa mereka jadi memerlukan waktu dalam proses penyelesaian permasalahan terkait dengan dilema etika. Jadi mereka hati-hati. Kenapa mereka memerlukan waktu? Karena mereka hati-hati. Kemudian mereka ingin bahwa keputusan yang diambil itu berpihak pada murid, berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Nah, berorientasi pada kepentingan jangka panjang ini sesuai dengan 4 paradigma. Ya. Kesimpulan dari hasil wawancara ini bahwa semua kepala sekolah itu telah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Mereka tetap akan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah tadi. Bagaimana mereka mengukur efektivitas? Nah, ternyata mereka langsung melihat bahwa ketika keputusan yang diambil itu tidak berekses lebih besar, tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, maka keputusan yang mereka ambil itu efektif. Nah, dari wawancara ini saya akan menerapkan apa yang saya peroleh dari hasil wawancara ini di sekolah dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan.